karena itu wajar kemudian Islam di Nusantara itu adalah Islam yang sangat ramah dengan budaya. Karena memang dibawa oleh orang-orang yang tidak untuk mendirikan sebuah negara Islam, tapi mereka untuk mencoba menginfuse satu sistem nilai baru secara perlahan-lahan, tapi yang mengerjakan, yang berkuasa di politik itu orang-orang lokal, kayak gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Sultan Institute, kembali lagi bersama kami di dalam podcast Sultan Institute. Kami sudah mungkin sekitar 3 kali podcast ngobrol-ngobrol, berbincang mengenai penelitian di Sultan Institute, dan kami sekarang alhamdulillah nih sedang kedatangan Guru Besar UIN Jakarta, Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Jakarta, Prof. Djajat Burhanuddin. Selama 2 hari kita berbincang ya Prof, diskusi dan kita coba ngobrol-ngobrol coba ngobrol-ngobrol bersama Mas Sidik juga. Kaitannya kurang lebih ya nanti tentang situs Bongal juga Prof ya. Situs Bongal salah satu situs yang diteliti oleh Sultan Institute dan banyak kaitannya dengan historiografi Islam di Indonesia. Nah kebetulan sekali ada Prof. Djajat, jadi kita bisa mengeksplor lebih jauh tentang situs Bongal, jejaringnya dengan Samudra Hindia, dengan pelayaran, aktivitas pelayaran dan perdagangan masa itu, dan juga bagaimana perannya atau signifikansinya atau novelty ya dalam historiografi Islam di Indonesia yang kurang lebih mungkin udah bertahun-tahun selama ini kan ya belum ada kontribusi baru ya terkait dengan historiografi ini. Ini menarik karena situs Bongal di pesisir barat Sumatera, secara geografis di pesisir barat Sumatera sangat menunjukkan kepada kita bagaimana jejaringnya dengan jejaring internasional atau jejaring global, terutama dengan perairan Samudra Hindia. Nah mungkin Prof. Djajat tanggapan awal Prof terkait dengan bagaimana sih sebenarnya secara historiografi situs Bongal yang di pesisir barat Sumatera, terus secara periode juga kan temuan-temuan arkeologisnya abad 7 sampai abad 10 Masehi dan banyak berasal dari dunia Islam atau pusat dunia Islam di Timur Tengah. Bagaimana ini terkait dengan terkait diskursus historiografinya gitu di Indonesia gitu. Ngor. Ya itu sesungguhnya kan temuan yang bisa mengisi ya kekosongan pengetahuan kita terkait dengan kemahiran awal yang selama ini sangat dominasi oleh bias sejarah tulisan. Jadi bukti arkeologis memang ada, tapi kemudian juga didukung oleh teks lokal itu kayak Pikar Pasir dan sebagainya. Itu menjadi satu kekuatan yang selama ini mendominasi knowledge tentang sejarah Islam. Jadi Islamisasi yang paling lanjut itu mulai abad 13. Nah, memang nggak salah juga sih karena kan tergantung bagaimana kita memahami Islamisasi. Apakah itu pertama kali dari komunitas sebagai sebuah komunitas yang khusus yang beragama Islam, atau adanya masjid sebagai satu tempat ibadah, atau adanya kerajaan. Nah, abad 13 itu kan dianggap sebagai apa, di mana ketika kerajaan itu semakin established dan kemudian maju, Islam semakin kuat. Ketika Islam tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang begitu. Nah, cuman kan meskipun demikian, tapi periode abad 7 sampai 10 itu kerap kali kan sedikit sekali bukti arkeologis yang kita miliki selama ini. Paling cuman situs Leran, Gresik, Barus mungkin. Begitu. Nah, yang signifikansinya masih belum kuat membuat sebuah rekonstruksi sejarah. Nah, Bongal itu yang saya tahu
luar biasa. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehadiran para musafir muslim, pedagang, saya kira di Nusantara, lalu kemudian bagaimana interaksi kultural berlangsung membuat yang sebuah peradaban, sebuah proses awal pembentukan peradaban Islam itu saya kira di situs Bongal kayak gitu. Mungkin itu yang paling kuat. Cuman bagaimana kemudian itu dinarasikan, dibuat narasi sejarah gitu. Jadi sehingga orang bisa tahu ini ada situs Bongal, ini ada tinggalan arkeologisnya, dari mana asalnya, kemiripan dengan benda muslim dari mana dan sebagainya, lalu kemudian kenapa mereka datang ke sini, kan gitu kan, poin-poin penting yang mereka perlu dinarasikan sehingga menjadi historiografi yang lengkap. Itu poin saya sih di awal. Nah ya, ini yang menarik kan tadi terkait dengan proses interaksi kultural Prof, antara dunia Islam dengan komunitas masyarakat gitu, di pesisir barat. Kemudian disitulah terjadi pembentukan peradaban, dan banyak sebenarnya poin-poin yang harus dinarasikan secara lebih komprehensif supaya itu menjadi data historiografi yang lengkap, yang utuh, yang tadi disinggung sama Prof Jajat. Nah, kaitannya dengan itu mungkin Mas Sidik juga bisa menjelaskan Mas terkait sebenarnya kalau dari sisi kajian arkeologis berdasarkan temuan-temuan ekskavasi atau temuan yang ada selama ini kita penelitian, sebenarnya apa aja sih Mas bukti-bukti benda-benda atau temuan arkeologis yang ditemukan di situs Bongal itu yang tadi menjadi satu data proses interaksi kultural itu dari dunia Islam dalam pembentukan peradaban di pesisir barat Sumatera. Jadi kalau dilihat ya, jadi kita sendiri awalnya kan juga dari Sultanate Institute memang kita fokus pada kajian bagaimana pesisir ini menjadi salah satu jalur penting bagi proses tumbuhnya pengaruh Islam, baik khususnya kalau kita di awal di Nusantara gitu. Tapi ketika kita semakin mendalami, ternyata memang kita itu memiliki sebuah kekosongan narasi sejarah ataupun bukti-bukti yang mengaitkan antara dunia Islam ketika sudah duduk sebagai kekuatan politik melalui kesultanan-kesultanan yang ada, tetapi latar belakangi atau hal-hal yang melatar belakanginya itu kita belum temukan itu di awal-awal kita meneliti sejarah tentang eksistensi dari Kesultanan Islam di Nusantara. Nah, dengan ditemukannya situs Bongal ini yang banyak sekali ditemukan artefak-artefak yang kontekstual, terutama di abad awal Hijriah. Jadi kalau dalam pertanggalan mutlaknya, absolutnya, itu kan yang paling awal itu di abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi kita temukan. Ada beberapa contohnya kan gini, kalau kita berbicara tentang interaksi yang bisa kita temukan atau yang disingkap oleh situs Bongal, itu banyak sekali. Paling tidak kita itu menemukan ada 10 golongan ataupun 10 item, 10 ragam artefak yang itu mengindikasikan sebuah peradaban yang sangat kompleks yang terjalin di antara interaksi global seperti itu. Jadi di antaranya kalau kita lihat yang paling signifikan misalkan koin yang kita temukan di situs Bongal itu koin dari masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang itu masih berupa koin Arab Sasanid, koin Sasaniyah, dinasti Sasaniyah, sampai pada koin masa Abbasiyah di Khalifah Al-Mu'tadid Billah. Dan itu berturut-turut. Awalnya kita menyangka berarti bahwasanya di semua aja, di semua khalifah itu ada koinnya. Makanya kita kan awalnya ketika kita berbicara tentang koin, mungkin kalau hanya satu periode ataupun di satu tempat itu mungkin bisa jadi ini hanya
kapal tenggelam ataupun hanya satu orang yang membawa. Tetapi ketika di situs Bongal dalam proses penggalian ataupun penelitian arkeologis kita menemukan secara konsisten. Jadi benar-benar kita temukan secara konsisten dalam periode yang urut, periodisasi yang urut, ini pasti tidak akan berdiri sendiri. Satu artefak ini tidak akan berdiri sendiri dan itu pasti berkaitan dengan temuan-temuan yang lain. Dan senada dengan itu, temuan-temuan koin ini tidak hanya sendiri. Ketika kita meneliti tentang situs Bongal, itu ditemukan pula timbangan. Ditemukan juga alat tukar masyarakat lokal yang berupa ingot kecil-kecil dalam berbagai bentuk, dalam berbagai ukuran. Kemudian kita temukan pula peralatan-peralatan lain seperti peralatan medis, kemudian ada komoditas-komoditasnya juga. Jadi kalau kita bisa bayangkan, misalkan seperti ada temuan keramik, kemudian ada temuan kaca, kemudian ada temuan aksesoris, manik-manik yang itu rata-rata berasal dari dunia Timur Tengah, gitu kan. Kemudian kita berpikir saat itu, ini pasti akan terjalin sebuah berhubungan satu dengan yang lain, yang itu mengindikasikan bahwasanya peradaban ini sudah sangat kompleks dan terjalin secara intensif, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, karena ini banyak dari dunia Islam di abad awal, lalu apa yang mereka cari di situ? Kemudian bagaimana peran masyarakat lokal? Apakah dari adanya aktivitas perdagangan yang kita temukan di situs Bongal ini dampak-dampak sosial, dampak-dampak spiritual, itu bagaimana? Itu yang kita pelajari dan insya Allah kita fokus penelitian di situ. Jadi itu. Ya itu menarik lagi karena kan tadi sudah dijelaskan dari segi temuan-temuan arkeologisnya, temuan-temuan artefak, terutama beragam jenis, bahkan secara kuantitas juga bisa dibilang melimpah sekali. Melimpah temuan-temuan yang berasal dari dunia Islam. Nah, berarti kan tadi seperti yang Prof singgung ya, Prof. Proses Islamisasi atau historiografi Islam itu kan biasanya ditandai dengan beberapa bukti ya, Prof. Ada yang paling kuat mungkin yang kekuatan sudah menjadi kekuatan politik gitu. Berarti kan ini jadi satu sudut pandang baru. Sudut pandang baru proses interaksi terawal gitu kan, dari dunia Islam di pusatnya dengan di pesisir barat Sumatera gitu, di Nusantara khususnya di pesisir barat Sumatera dari segi historiografi Islamisasi itu. Jadi ini satu sudut pandang baru atau gimana? Sebenarnya nggak baru. Jadi memang gini, selalu ditekankan bahwa Islamisasi itu sangat bergandengan dengan perdagangan. Dia tumbuh sejalan berkembang sejalan dengan arus perdagangan nasional maritim ya. Memang kemudian dengan politik gitu. Jadi itu satu hal yang tidak dipisahkan, agama, ekonomi dan juga politik itu berjalan berkelindan. Nah, jadi kan mereka datang untuk transaksi ekonomi karena kita punya banyak materi yang dibutuhkan oleh mereka, dan mereka datang membawa barang-barang yang menjadi semacam ikon peradaban mereka terkait dengan industri ekonomi yang tumbuh itu. Nah, itu yang kemudian kita nggak bisa menghindari fakta bahwa itu yang berkembang di Jawa sangat terkait dengan arus perdagangan global yang datang ke sini. Jadi dan Bongal itu kan daerah yang sangat terintegrasi dengan lautan luas Samudra Hindia. Terus kemudian ya di situ bertemu berbagai macam masyarakat dari berbagai latar belakang negara yang berbeda.
Ada Arab, ada Persia, ada Eropa, Ya. India pun macam-macam kan polanya. Ada yang dari pantai, saya nggak hafal sih, tapi ada banyak bagian dari India yang kemudian terlibat Ya, dalam ya. proses Islamisasi, dan mereka datang ke sana, datang ke wilayah Sumatera. Nah, memang kita pertama sih yang bayangkan bahwa Islamisasi itu kayak dakwah ya. Saya kira Ya. tidak seperti itu. Mungkin sekarang disempitkan tumbuh seperti itu. perlahan, Ya. Perlahan dengan proses pertemuan dengan evolusi, masyarakat yang bermuslim, interaksi. dagang muslim, interaksi, ekonomi juga tumbuh di Ekonomi. situ. Karena kan datangnya orang India atau orang Arab kan berdampak ekonomi yang besar kan. Ya, Produk mereka dari pertanian atau dari perkebunan di hutan sana Ya. menjadi laku, akhirnya kemudian mereka punya ekonomi, punya pemasukan yang besar gitu. Lalu saya kira orang muslim juga hadir dengan pola berbeda atau Ya. wajahnya lain, Ya. ya, terus kemudian pakaian juga Sistem- berbeda, sistem. jual belinya juga ya betul, berbeda. bukan di barter tapi Ya, tidak. ada Ada mata koin, tukar. ada mata untuk mata ya ada koin. Jadi itu pertemuan pertama yang luar biasa Ya. intensif, dan kemudian mereka terus enjoy dan asosiasi dengan itu, lalu kemudian mereka ya menjadi muslim kan gitu kan. Ya. Jadi sangat alamiah. Sangat alamiah. Nah, karena itu dua hal saya kira yang perlu ditekankan, bahwa masa-masa awal sesungguhnya Islam itu memang berkembang lewat arus seperti itu dan melintasi batas negara dan kota yang banyak sekali. Ya, ya. Jadi transnasional history Ya. itu atau global history untuk kata orang Eropa itu penting untuk menjelaskan soal bagaimana Islam berkembang di sini Ya. gitu loh. Dan itu satu bentuk keislaman yang sangat dekat dengan berbagai budaya yang tumbuh di berbagai masyarakat. Nah, karena itu wajar kemudian Islam di Nusantara itu adalah Islam yang sangat ramah dengan budaya. Ya. Karena memang dibawa oleh orang-orang yang tidak untuk mendirikan sebuah negara Islam, Ya, ya. tapi mereka untuk mencoba menginfuse satu sistem nilai baru Sistem nilai secara baru. perlahan-lahan, tapi yang mengerjakan, yang berkuasa di politik itu orang-orang lokal, Ya. kayak gitu loh. Jadi itu yang saya kira perlu dipahami dalam konteks ini seperti itu. Nah, jadi saya sangat apresiatif dengan upaya Sultanat ya untuk mencoba untuk mengisi kekosongan historiografi kita terkait Ya. periode itu dan bagaimana kemudian Islam dibentuk, dan kita bisa berkaca dari awal bagaimana Islam dibentuk yang sangat syarat dengan apresiasi terhadap budaya lokal. Ya. Jadi suatu Islam yang bukan untuk mengubah style hidup masyarakat, Ya. bukan, tapi dia mencoba untuk memberikan sebuah etika nilai baru, sistem nilai. Etika yang baru. yang baru, Ya. etika yang baru, nah itu Betul, Standar kan. etika yang baru. Terus secara perlahan menjadi satu dan dasar hidup baru Ya. itu di tengah pada yang sama mereka juga sangat attach dengan budaya mereka masing-masing. Saya kira itu poin yang pengen saya bilang. Ya, makanya berarti kan memang satu terminologi ya, Prof. Terminologi tentang Islamisasi nih yang seringkali mungkin terdengar, tadi udah disinggung Prof juga, sekarang itu cenderung diartikan secara sempit, mungkin ya tablik atau dakwah, ceramah. ceramah gitu kan. Iya, itu Nah, bias sekarang kan. ya baik sekarang ya. Nah, Udah lebih daripada itu, tadi penanaman etika sistem dasar, nilai. sistem nilai yang baru itu yang secara perlahan di awal periode Islam itu yang disebarkan, dimasukkan, sehingga itu tanpa adanya paksaan Ya. dan tanpa adanya sebuah pertumpahan darah yang memberikan dampak-dampak Ya. yang buruk ke depannya, kan menjadi identitas Ya. baru sebagai masyarakat yang jaraknya cukup jauh. Ya makanya kan proses interaksi kultural dan alamiah itu sudah terjadi sejak bahkan Periode sebelum abad awal. ke-13 gitu, Ya, abad 7 sejak sampai periode 10, sejak periode-periode awal Islam gitu ya, periode awal Islam, dan interaksinya dengan berbagai kawasan, bahkan mungkin bukan hanya di Nusantara ya, tapi juga dengan Afrika mungkin. Afrika, kemudian India. kawasan perairan Ya. Samudra Hindia gitu kan. Nah, yang menarik
Berarti kan ada satu, tadi kata kuncinya itu ada global history, ada transoceanic history yang sebenarnya harus kita perdalam lagi, berarti kan untuk menjelaskan bagaimana proses itu berlangsung. Berarti ada satu konteks sejarah atau konteks historis tentang aktivitas perdagangan global pada masa itu yang bisa kita pelajari lebih lanjut ya Prof. Terutama di perairan Samudra Hindia. Iya gitu, betul. Itu kira-kira dinamika pada masa itu? Kalau lihat teksnya, saya pernah membaca teks Sika Raja Pasha itu. Ya. Kelihatan betul betapa yang namanya network global secara ekonomi itu luar biasa berpengaruh pada cara pandang mereka. Gitu. Jadi mereka menjadi sangat terbiasa untuk welcome terhadap orang luar, orang asing, gitu ya. Terus kemudian perahan menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka juga saya kira sangat diuntungkan kalau secara ekonomi dan sebagainya itu. Jadi keterbukaan dengan orang luar luar biasa, lalu kemudian dan pada akhirnya kan melahirkan semacam sikap yang inklusif dan terbuka, dan juga kemudian saya kira itu yang mewujudkan cosmopolit culture sesungguhnya. Dasar sebuah peradaban kan seperti itu kita. Kalau kita lihat teks-teks baik di dunia Melayu atau di Aceh terutama itu kan banyak sekali mengadopsi unsur-unsur luar. Muslim adalah Turki, Persia itu juga berpengaruh, terus kemudian Arab tentu saja berpengaruh sangat luar biasa. Dan itu menjadi bagian dari enrichment budaya Melayu. Jadi bukan untuk merusak budaya, itu enrichment, pengayaan. Karena kan mereka hadir bukan sebagai sebuah kekuatan kolonial kayak masa setelahnya, dan mereka hadir sebagai sebuah kekuatan peradaban bersama ekonomi gitu kan. Tapi dengan kekuatan peradaban, pola pikir yang baru, terus kemudian cara pandang melihat dunia yang baru. Dan itu memperkuat budaya lokal kayak Melayu semakin established. Nah maka akhirnya mereka menjadi, atau budaya Melayu menjadi semacam budaya yang bisa menjadi medium bagi ekspresi budaya Islam yang dibawa oleh para pedagang, terutama juga pada seniman, pada ilmuwan yang datang ke sini dan lewat karya-karya mereka yang saya kira sebagian diterjemahkan, sebagian ditulis kembali di sini karya atau sastra Melayu dan sebagainya seperti itu. Ya Jawa juga muncul. Ya, nah itu mungkin Mas Sidik tadi ya seperti yang mungkin udah dicoba ditelusuri lebih dalam, dikaji di Sultan ini kan terkait dengan konteks historis tadi menyambung Prof Jajat ya, konteks historis bagaimana perkembangan aktivitas perdagangan pelayaran global di perairan Samudra Hindia. Nah itu mungkin Mas Sidik bisa mengelaborasi dan eksplorasi lebih lanjut era-era Samudra Hindia itu menjadi satu perairan yang sibuk dengan lalu lintas pelayanan perdagangan dan bagaimana kawasan-kawasan di dunia Islam, misalkan di Teluk Persia, di pelabuhan-pelabuhan Siraf itu kan banyak sudah dikaji juga oleh beberapa peneliti ya, seperti Andre Wing, Abdul Qawi Usman, Abdul Sherif, dan Fadl Horani gitu kan. Itu sebenarnya gimana Mas konteks historinya pada situasi sejarah maritim di Samudra Hindia pada masa itu tuh seperti apa? Jadi ketika kita menemukan berbagai macam bukti-bukti artefaktual interaksi dunia Islam masa awal, terutama di periode abad 7 sampai 10 Masehi di situs Bongal, yang nanti seperti yang disampaikan Prof Jajat tadi bahwasanya nanti akan membuat pengayaan sebuah nilai-nilai kebudayaan ataupun peradaban baru di Nusantara ini, ya, salah satunya nanti di Melayu dan juga di beberapa tempat yang lain ya, seperti di Hindia. Jadi dengan ditemukannya beberapa artefak yang berkaitan dengan hal tersebut, kita menjadi dituntut untuk memotret secara lebih luas lagi. Jadi kita istilahnya men-zoom out. Jadi ketika kita itu sekarang kita menemukan, misalkan satu contoh adalah
keramik asal Asia Barat. Ya. Kita tidak bisa hanya melihat konteks itu hanya dari satu temuan itu, tapi bagaimana temuan ini pada periode itu dibuat oleh siapa, caranya seperti apa, kemudian digunakan untuk apa, kok bisa sampai ke sini, siapa ini yang nanti yang akan membawanya, siapa yang sebagai konsumennya, itu kita melakukan hal-hal tersebut. Dan menarik dari apa yang kita telusuri, jadi selama ini kalau kita berbicara tentang historiografi pelayaran maritim di abad 7, 10 sebelum abad 13 itu kan kita di kalangan sejarawan yang mungkin baru itu kan kita hanya mengenal dari catatan Ising, kemudian Mahuan seperti itu, yang itu sudah periodisasinya sudah cukup muda seperti itu. Tapi ternyata ketika kita membuka kembali tentang Sirah Nabawiyah kita selaku umat muslim, kemudian juga teks-teks catatan geografer muslim, ternyata kartografer ternyata luar biasa. Itu sudah terekam dalam catatan-catatan seorang muslim, catatan-catatan dari daulah muslim, itu kita diperlihatkan bagaimana transisi perubahan di Samudra Hindia yang diawali dari semangat dakwah yang tadi, dakwah yang mengubah peradaban, bukan hanya semata-mata menaklukkan ataupun dalam tanda kutip pengerahan operasi militer seperti itu. Bisa kita lihat mungkin kalau yang paling populer itu kalau di pembaca di Indonesia itu ya Ibnu Battuta mungkin yang paling populer. Yang paling populer itu kan sudah di abad itu pun abad 13 gitu ya. Sedangkan ternyata jauh sebelum itu jadi di abad-abad awal, di abad ke-9 10 misalkan kita bisa jumpai Ibnu Qudarbe dari Al-Masalik wa Mamalik. Itu ternyata bagaimana kartografer ataupun para pelayar muslim itu sudah mencatat secara detail, bahkan sampai pada perilaku sehari-hari masyarakat Nusantara saat itu. Secara tangkapan antropologis gitu. Secara antropologis bisa sampaikan di situ. Jadi kembali lagi tadi ya, mentransisikan bagaimana Islam ini membuat ataupun menjadi spirit bagi perubahan peradaban itu bisa kita lihat misalkan kalau di masa awal, paling awal yang kita temukan terkait dengan bidang kemaritiman itu bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian di Aqobah tentang bagaimana melarang orang-orang ataupun umat muslim yang ketika itu sudah duduk di wilayah tersebut itu untuk istilahnya menghambat laju ataupun alur perdagangan dari Laut Merah menuju ke Teluk Persia sampai ke dunia timur seperti itu. Itu dampaknya signifikan sekali. Atau kalau kita bisa lihat, mungkin kalau kita di Aliyah dulu kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW di masa awal itu banyak mengirim utusan. Kalau kita lihat lagi, kita lihat peta, ternyata utusan-utusan dari Nabi Muhammad SAW yang di area Hijaz itu memiliki peran yang sangat strategis di kawasan maritim. Kita bisa lihat di wilayah Bahrain, di lokasi-lokasi maritim itu. Bahrain itu kan menjadi istilahnya berhadapan langsung dengan Teluk Persia. Itu menjadi orang-orang menyebutnya adalah pintu orang India masuk ke tanah Arab. Kemudian di Yaman itu luar biasa signifikansi ketika Nabi Muhammad SAW mengirim utusan dan utusan itu menerima Islam. Itu maka secara otomatis di wilayah pesisir Jazirah Arab itu semuanya sudah dalam pengaruh dari Islam. Kemudian bagaimana Mesir, Amr bin As diamanahi oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di wilayah itu, kemudian membangun kanal-kanal baru di wilayah Mesir sehingga produksi pertanian itu meningkat jauh lebih besar lagi. Kemudian terbuka daerah bekas Sasania, wilayah Persia. Itu luar biasa ketika kita lihat penaklukan di wilayah Persia. Ternyata kalau kita lihat tidak hanya sekedar semata-mata
mengubah Futuhat kemudian menjadi wilayah kekuasaan baru, tidak. Tetapi ada gerakan empowerment juga. Bagaimana gubernur-gubernur di wilayah itu membentuk sebuah kawasan baru yang disebut kota-kota Amsor. Itu kemudian membuka wilayah-wilayah di pesisir juga seperti Siraf. Itu kan menjadi pelabuhan yang di kemudian hari mencapai puncak di abad-abad 9-10 Masehi. Itu menjadi pelabuhan yang besar sekali yang itu mensuplai kebutuhan-kebutuhan para pelaut utama, terutama di Samudra Hindia. Berarti proses proses dakwah dan pembebasan di pusat dunia Islam di wilayah Timur Tengah pada masa itu kan juga melibatkan ada satu pengetahuan geografis tertentu, sekali. Yang berkaitan juga dengan dakwah Islam yang lebih luas pada waktu itu. Kalau kita bisa lihat dengan melihat kawasan-kawasan geografisnya, kita bisa lihat kalau dari catatan Faldo Haurani misalkan, kita lihat bagaimana Faldo hari ini menyebutkan periode khalifah itu bisa benar-benar mengubah pola ataupun intensitas perdagangan di Samudra Hindia. Kemudian yang itu mendorong pembukaan pelabuhan baru di wilayah Samudra Hindia itu seperti di Hindia, kemudian sampai juga di kawasan Nusantara seperti itu. Sebagai contoh misalkan seperti ini, berkaitan dengan syariat Islam, ketika kita sebagai umat muslim laki-laki maupun perempuan disunahkan untuk memakai wangi-wangian ketika sholat Jumat ataupun hari raya ataupun di waktu-waktu tertentu. Sebelumnya digambarkan bahwasanya perdagangan yang terjalin antara Samudra Hindia itu dengan dunia timur Cina sampai ke wilayah Timur Tengah itu hanya 1 tahun, mungkin 1 kali, 2 kali. Tapi ketika umat Islam untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti salah satunya misalkan tadi untuk kebutuhan aromatika, parfum dan lain-lain. Ini mendorong pergerakan perdagangan ke Samudra Hindia itu menjadi lebih intensif lagi. Kalau dikatakan bisa 3 kali lipat intensitasnya. Dan tidak hanya itu, ketika kita lihat Romawi duduk di wilayah Mesir, itu kan menghambat orang-orang Persia untuk berdagang ke wilayah Bizantium ataupun wilayah Romawi, karena memang mereka harus sehingga memerlukan penyambung, yaitu orang-orang Arab waktu itu orang-orang yang di pesisir. Orang-orang yang di pesisir. Pun sebaliknya, orang Persia sering menutup ketika mereka menguasai jalur-jalur tertentu, menutup akses orang Romawi untuk menggunakan jalur-jalur yang mereka kuasai. Betul. Tapi beda dengan kedua kekuatan besar ini, orang Islam membuka jalur secara luas. Jadi sehingga ketika umat Islam itu memiliki wewenang penuh di wilayah Hijaz, kemudian wilayah Mesir, maka seolah-olah antara Mediterania, Laut Merah, Teluk Persia dan Samudra Hindia itu jadi satu. Bahkan kalau Abdul Qawi Utsman kan sampai menyebut di periode itu sebagai danaunya umat muslim seperti Samudra Hindia. Jadi kita bisa bayangkan efek perubahan sosial budayanya seperti apa. Ketika yang hanya 1 tahun sekali, ini mungkin bisa setahun 3 kali sampai 5 kali. Itu luar biasa. Makanya ketika kita tadi yang masih ketika kita telusuri lagi bagaimana sih sebenarnya benda-benda ini bisa datang dan bisa ada ditemukan di situs bunga, fungsinya seperti apa, terus bagaimana proses perjalanannya. Kemudian kita telusuri berlanjut, kita menemukan bagaimana konteks historis dari aktivitas pelayaran dan perdagangan global di Samudra Hindia, dan kita lebih dalam lagi ternyata dengan kita mencari itu kita menemukan lagi satu pengaruh luar biasa dari peradaban Islam gitu di abad ke-7 terhadap jejaring aktivitas pelayanan dan perdagangan
maritim gitu secara global, khususnya di perairan Samudra Hindia gitu. Makanya di beberapa literatur yang coba kita pelajari ya, kita ulas gitu, Prof. Ya termasuk salah satunya tadi Fadl Horani dengan Arab Sifaring, Andre Wing juga yang sama dengan Abdul Qawi Usman menyebut bahwa di abad 7 sampai 11 Samudra Hindia itu layaknya Arab Mediterranean. Jadi satu Mediterranean Arab gitu, karena saking memang pembentukan Indo-Islamik ya. Pembentukan peradaban. Kalau istilahnya itu Arabic speaking Mediterranean. Ya, gitu. Ya, jadi semakin kita mencari itu semakin ternyata banyak nih sebenarnya udah banyak literatur yang membahas konteks historis dari aktivitas pelayanan perdagangan maritim pada masa itu. Merangkumnya, memilah dan merangkumnya itu menjadi sebuah historiografi baru yang kita tawarkan kepada dunia akademis. Berarti gitu ya, Prof ya? Maksudnya dengan konteks historis. Sumatera itu kan bagian dari Samudra Hindia itu. Maka kemudian sekarang lah menemukan banyak sekali kan orang-orang yang berwajah India, temukan di Aceh, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Itu kan sebagai bukti bahwa memang mereka datang ke sana, hidup di sana, bakal ngebaik lagi kan, lebih nyaman tinggal di sana gitu loh. Ada yang nikahin orang lokal dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi mereka hadir bukan sebagai bukan sebagai yang lain, tapi sebagai orang yang langsung masuk terintegrasi dalam masyarakat lokal, dan orang lokal juga sangat welcome menerima mereka. Itu saya kira percampuran budaya yang sangat luar biasa, dan itu membentuk sebuah pola peradaban yang kosmopolit kan, di mana keterbukaan dengan dunia luar menjadi sesuatu yang utama. Nah, saya pengen nambahin mungkin soal ini ya, soal teks fikih, teks sejarah, itu kan tersirkulasi dengan baik. Kita banyak sekali manuskrip ditemukan di Nusantara dengan membahas banyak hal, dan itu banyak mengacu pada keilmuan yang tumbuh di dunia muslim secara luas. Nah, itu banyak teks yang dikarang oleh para ulama di Timur Tengah itu ditemukan di sini. Terus kemudian saya kira juga banyak juga teks yang dikarang para ulama Nusantara juga ditemukan di berbagai negara di dunia Timur Tengah, di India dan sebagainya. Jadi ada sirkulasi teks yang kemudian membentuk itu menjadi sebuah peradaban muslim yang sangat luar biasa. Jadi Anda bisa menemukan satu kitab di pesantren atau di lembaga atau dimanapun di Aceh misalnya, atau di Minangkabau gitu, yang sama juga temukan di negara lain di Hindia, di Samudra Hindia, dan itu menyatukan budaya atau peradaban Islam yang luas, yang beragam, dan cuman dia ada satu. Pertama, Arab muncul, entah tulisannya atau bahasanya, gitu kan. Kan di Melayu kan ada namanya bahasa Jawi, bahasa Melayu dalam tulisan Arab, yang di Jawa Pegon, dan semua begitu. Itu kan jadi terikat oleh satu simbol keislaman yang sangat dominan, meskipun isinya diekspresikan dalam bahasa lokal, sebagai bahasa lokal. Nah itu bahasa kekayaan yang kita miliki yang menurut saya perlu digali terus sebagai bagian dari menemukan peradaban Nusantara. Nah itu yang salah satu bagian yang menarik juga yang dijelaskan Prof Jajat, jadi sirkulasi teks antara di kawasan Nusantara dengan di beberapa kawasan di Samudra Hindia ya, Prof ya. Dan itu menjadi satu pembentukan peradaban. Nah jadi bukti arkeologisnya juga mendukung itu. Jadi ada perubahan signifikan itu, ada apa namanya ya, istilahnya ada pertemuan yang penting ya, yang untuk terus kita kaji gitu kan, antara teks dengan arkeologi gitu kan. Nanti dari ilmu-ilmu bantu lain pasti akan kita butuhkan untuk memperdalam ini lagi, Prof. Terutama nanti dalam kita misalkan salah satu di beberapa temuan kita ini kelihatan sekali di masa-masa awal ketika temuan di koin masa Umayyah itu model tulisannya, model khotnya akan berbeda nanti ketika
Abbasiyah. Nah. Abbasiyah awal dan Abbasiyah akhir pun berbeda. Nah ini nanti menarik sekali. Bahkan tidak hanya di koin, tapi di tempat-tempat yang lain, di Ukiah, di bandul timbangannya itu juga ada simbol ataupun hot yang serupa. Atau bisa jadi di seal stone itu. Di seal yang paling cukup kemarin baru kita kaji, kita sampaikan di material cross juga ya, di Space Islam dari Prof. Jajat. Nah, itu kan sealsnya itu bener-bener inskripsinya menunjukkan bahwasanya ini memang hot di Islam masa awal. Jadi itu menarik sekali. Dan di sisi lain kita juga temukan juga dari Cina, kemudian India maupun lokal Jawi seperti itu. Sangat ini ya, sangat globalized. Globalized. Tapi kan dari Prof. Jajat mengatakan kosmopolit betul sekali. Jadi situs Bongal ini menjadi salah satu potret kosmopolit yang memang mungkin mayoritasnya kita bisa lihat dari dunia Islam temuannya. Betul. Ya itu teman-teman Sultan Institute. Jadi situs Bongal ini sebenarnya mengungkap banyak pengetahuan multidisiplin ya, yang saling berkaitan, yang kemudian secara terus-menerus kita telusuri itu kita akan menemukan lebih dalam bagaimana konteks historis, kemudian dalam sumber-sumber manuskrip, literatur, dan juga bagaimana dalam data-data arkeologinya gitu. Dan ini menjadi satu historiografi penting gitu bagi historiografi Islam di Indonesia, bagaimana kekuatan peradaban dari dunia Islam yang kemudian berlangsung melalui satu interaksi kultural atau alamiah dengan masyarakat-masyarakat di belahan luar dunia Islam ya. Kemudian membentuk satu peradaban baru gitu. Dan yaitu tadi seperti yang dibilang Prof. Jajat, melahirkan satu peradaban yang kosmopolit gitu. Nah, harapannya nih Prof, terakhir mungkin harapan dan sebenarnya bukan hanya harapan sih mungkin Prof. Jadi signifikansi akademik yang perlu kita lakukan gitu ke depannya, kita usahakan lagi dengan adanya situs Bongal gitu ya Prof. Untuk menjadi satu pengetahuan yang berkontribusi dalam pengetahuan publik gitu ke depannya, dengan satu pendekatan multidisiplin atau melibatkan banyak ilmu bantu gitu Prof ya. Itu seperti apa Prof, kira-kira pendapat Prof Jajat? Ya itu satu keharusan saya kira emang. Arkeologi kan menggali ya, ekskavasi, menghasilkan sebuah bukti material tentang kehadiran budaya dan sebagainya. Cuma kan perlu dinarasikan lebih populer beberapa hal gitu ya. Nah itu butuh pendekatan yang lain, sejarah jelas, walaupun juga saya kira butuh yang lain juga, sosiologi atau politik kalau bisa, untuk memberikan semacam pemahaman lebih mudah buat masyarakat untuk mengetahui apa yang berlangsung pada masa itu. Kan bahasa-bahasa arkeologi kan kerap kali bahasa yang sangat terkait dengan fakta material, karena itu perlu dinarasikan lebih populer, lebih bisa, termasuk kalau forecast kayak gini, kan forecast menolong betul kan supaya kita lebih mudah, lebih menjangkau masyarakat, mudah kan, nggak perlu kemana-mana. Nah kayak gitu. Jadi ya pada dasarnya perlu usaha kreatif yang melibatkan berbagai kalangan, sehingga kemudian semua itu menjadi satu sumber pengetahuan yang luas di masyarakat. Tentu saja secara akademik penting banget untuk membuat satu proyek riset baru yang basisnya jelas data arkeologi, kemudian dinarasikan dalam sejarah, sehingga kita punya historiografi yang memadai pada masa-masa awal Islam. Selama ini kan kita nggak punya suatu jenis historiografi yang kuat untuk merekam proses historis pada masa itu, abad 7, 8, 9, 10. Karena fokus dulu ke abad 13 kan. Berarti abad 13 kan hasilnya kan. Sebelum itu
Semua itu ada Proses sebuah panjang. proses panjang Ya, yang betul. saya kira direkam cukup kuat oleh teman situs Bongal, karena itu tempatan basic bagi sebuah proses yang menuju pada wujud peradaban pada abad 13 dan Ya. seterusnya, karena abad 16 dan 17 gitu loh, sebelum masa kolonial. Ya. Nah, saya kira ini akan menjadi satu kontribusi yang sangat berarti Ya. setelah akademik. Kita akan memotret sebuah masa di mana Islam menjadi satu sistem sosial, ekonomi, politik yang sangat working Ya. Oke. buat dunia muslim termasuk Nusantara gitu loh. Iya. Dan terpenting ini Islam yang sangat ramah dengan budaya-budaya masyarakat, karena kan lawan juga dari India, Ya. dari mana yang sudah sedemikian terintegrasi dengan pola-pola kehidupan masyarakat lokal di sepanjang area yang dilewati oleh para musafir, seiring dengan proses perdagangan maritim yang Ya. internasional begitu, yang Ya. sebenarnya transnasional gitu. Dan itu saya kira menunjukkan satu bukti tentang proses Islam yang menyejarah. Ya. Ya. Gitu. Itu yang saya Islam yang sangat ramah dengan Ya. dengan budaya masyarakat. Ya. Ya, nah, ya semoga nanti kita bisa Ya. melakukan banyak upaya-upaya yang Ya. ya sesuai Iya. tadi Ya, kita masih Harus ditunggu dikatakan kolaborasi. ya. Kalau kita menunggu kolaborasi dari Prof Jajat beserta teman-teman yang lain. Ya. Siap. Dan kita juga perlu bimbingan. Ya. Bimbingan dan kolaborasi, karena kita nggak mungkin melakukan kerja besar ini secara sendiri. Ya, Gitu. betul. Ya. Gitu aja, Mas. Itu. Ya, jadi kami terima kasih ke Prof Jajat nih sudah hadir. Nanti Sudah main kesini hadir lagi. Ya, ya sering-sering main sudah hadir ke Podcast Sultan Institute. Di episode kali ini kita ngobrol banyak Iya. tentang situs Bongal, Samudra Hindia, kekuatan peradaban, bagaimana abad ke-7 sampai ke-10 situs Bongal ini mengisi kekosongan historiografi di Indonesia. Banyak sumbangan penting sebenarnya, baik terkait dengan tema-tema sejarah maritim, berkaitan dengan sejarah maritim, jalur pelayaran perdagangan maritim, perdagangan global, secara spasial juga, kajian secara spasial pesisir barat Sumatera, kajian secara temporal abad 7 sampai 10, dan juga signifikansi metodologis mungkin kan dari narasi sejarah yang kedepannya nih masih banyak pekerjaan besar gitu. Kita cicil dikit demi Kita dikit. cicil sedikit demi sedikit gitu, dengan banyak kolaborasi, dengan banyak akademisi, pegiat sejarah, sehingga pengetahuan di situs Bongal ini bisa sampai kepada publik ya Pak. Jadi bukan hanya di kalangan akademik tapi juga ke publik secara luas. Terima kasih Prof Jajat sudah mampir dan sudah hadir dan diskusi selama 2 hari bersama kami. Semoga nanti kita cicil kerja ke depannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.